Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada pada tanggal 17 Sya'ban, sekitar 13 hari lagi kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Ketika di akhir-akhir Sya'ban tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, "Qad ja'akum shaumun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu." Akan datang sebentar lagi kepada kamu sekalian bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh kemuliaan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, maka diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kedua dalil ayat dan hadis yang telah kita baca menunjukkan perintah wajibnya
berpuasa bagi kita orang yang beriman. Maka itu timbul pertanyaan kepada kita semua. Kenapa puasa itu diwajibkan? Kenapa bunyi kalimatnya itu tidak disunatkan atau dianjurkan? Kalau kalimatnya itu bunyinya disunatkan, tentu tidak banyak orang yang berpuasa. Sama dengan sunat-sunat yang lainnya. Ada yang mengerjakan, ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Nah, kenapa diwajibkan oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa? Karena puasa itu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena puasa itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Apa manfaatnya? Pertama, dari aspek jasmani, bahwa dengan puasa yang kita lakukan itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sehat. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, sumu tersihu, berpuasalah kamu, aku jamin, kata Rasulullah, pasti sehat. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, seorang dokter non-muslim yang bernama McFadden dalam sebuah penelitiannya yang mengatakan bahwa puasa yang dilakukan oleh umat manusia itu akan membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Jadi setiap makan yang kita konsumsi, apalagi hari ini makanan yang kita makan itu sudah banyak bercampur dengan zat kimia, zat pengawet dan lain sebagainya. Maka cara untuk menetralisir, membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu adalah dengan ibadah puasa. Bahkan Dr. Alexis Palmer, peraih hadiah Nobel dari PBB, dalam testimoninya ia mengatakan bahwa puasa itu akan menyehatkan jantung kita, akan mengatur kerja intensitas hati, menurunkan kadar gula dan menurunkan kadar kolesterol kita. Nah, karena itu kaum muslim bagian, bahkan ada ulama mengatakan bahwa puasa itu akan mengatur keberlangsungan hidup manusia. Jadi supaya ia sehat, awet, maka solusinya adalah puasa. Dan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, tidak hanya kepada kita, tetapi umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga Allah perintahkan. Misalnya Nabi Adam itu ia berpuasa setiap bulan, 3 hari setiap bulan. Dan itulah yang kita lakukan sekarang, namanya puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan 13, 14, 15. Itu puasa Nabi Adam. Nabi Musa ia berpuasa selama 30 hari. Wa wa'adna Musa 40 laila. Kami perintahkan kepada Musa untuk berpuasa selama 30 hari. Tetapi karena Nabi Musa melanggar larangan Allah, Allah tambah menjadi 40 hari. Nabi Isa juga demikian, melaksanakan puasa 40 hari. Nabi Ayub berpuasa 7 hari. Nabi Daud 1 hari puasa dan 1 hari berbuka. Begitu juga agama sebelumnya, agama Yahudi. Puasa Asyura itu adalah puasa umat Yahudi. Jadi puasa Asyura yang disunnahkan kepada kita umat Islam jauh-jauh sebelumnya, umat Yahudi sudah melaksanakan puasa Asyura. Maka ada puasa umat Yahudi, ada 3 lagi namanya puasa Yom Kippur, puasa di hari penebusan.
Bosa, puasa di hari Tebet dan hari Tinggi. Agama-agama arti, agama hasil ciptaan manusia, seperti Konghucu. Ada dua puasa yang dikenal, yang dilakukan oleh umat Konghucu. Pertama namanya puasa fisik, namanya Qing. Yang kedua puasa jiwa, namanya Qingzai. Agama Buddha, nah ini paling banyak mereka melaksanakan ritual puasa. Ada namanya puasa Inkadari, puasa Upasatra. Yang paling banyak itu adalah sangsara menuju nirwana. Semakin menyengsarakan ia hidup dunia, maka semakin dekat ia dengan Tuhannya. Agama Hindu ada dikenal dengan Devi. Nah, jadi kaum muslimin berbahagia, apa yang diperintahkan Allah kepada kita umat yang beriman juga sebelumnya sudah Allah perintahkan kepada nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Kenapa Allah perintahkan? Karena puasa itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, menjadikan kita menjadi sehat. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dari aspek rohani, dengan puasa yang kita lakukan itu menjadikan rohani kita, spiritual kita terbentuk. Jadi untuk membentuk spiritual kita, rohani kita, nilai-nilai ketakwaan itu adalah dengan ibadah puasa. Karena itu kaum muslimin berbahagia, perintah melaksanakan ibadah puasa itu tidak 1 minggu, tidak cukup 2 minggu, tidak cukup 3 minggu, harus 1 bulan. 1 bulan itu bisa 29, bisa 30 hari, tergantung hisabnya. Ya, kenapa tidak 1 minggu Allah perintahkan kepada kita puasa? Karena untuk membentuk rohani kita itu 1 bulan lamanya. Tidak cukup 1 minggu, 2 minggu, apalagi 3 minggu, memang 1 bulan. Karena dalam melaksanakan ibadah puasa itu memang terbentuk nilai-nilai ketakwaan bagi kita orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa. Nilai disiplin, nilai sabarnya, pemurahnya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, karena bulan puasa Ramadan ini akan datang, kesempatan bagi kita 11 bulan kita tunggu kedatangannya. Karena itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pertama, mari kita jaga fisik dan kesehatan kita. Karena 1 hari kita tidak berpuasa, kata Rasulullah, itu nilai pahalanya itu tidak bisa tergantikan pada bulan-bulan yang lain. Karena itu berpuasalah secara sehat menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, kenapa ada juga orang yang sakit ketika berpuasa? Karena mungkin tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Di antaranya Nabi memberitakan kepada kita mentakhirkan waktu makan sahur, jangan terlalu cepat. Sebab kapasitas tubuh kita sudah ada. Jam 12 itu sudah mulai letih kita. Jadi jangan terlalu cepat kita makan sahur. Kemudian jangan setelah makan sahur itu kita tidur. Karena bagaimanapun tidur setelah makan itu tidak baik untuk kesehatan. Makanya kalau kita sudah makan sahur, tidur subuh itu, bangun kita jam 8, 9 terasa berat-berat pundak kita, naik kadar kolesterol dan gula kita. Jadi tidak sehat. Ketika kita berbuka, disunahkan oleh Rasulullah memakan makanan yang disentuh, yang belum disentuh oleh api. Jangan langsung kita memakan makanan yang semuanya ada di depan kita. Jadi itulah sunnah-sunnah Rasulullah. Wasulusan li ta'amihi, wasulusan li salatihi, wasulusan li nafsihi. Sepertiga isi dengan makan, sepertiga dengan minum, dan sepertiga untuk bernapas. Itulah puasa yang sehat menurut sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin berbahagia. Kemudian yang kedua,
Ya, mari kita buat target agenda kita selama bulan Ramadan. Agenda yang harus kita lakukan, perbanyak amal ibadah. Karena pada bulan Ramadan ibadah sunat saja yang kita lakukan itu sama nilainya dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Man taqarraba binafilah, siapa yang melaksanakan amalan sunat pada bulan Ramadan, faka'annama taqarraba bi faridatin fi ghairi, maka sama nilainya dengan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Wa man taqarraba bi faridatin, siapa yang melaksanakan amalan wajib di bulan Ramadan, faka'annama taqarraba bi faridatin fi ghairi, bisab'in faridatin fi ghairi, sama nilainya dengan 70 kali wajib di luar bulan Ramadan. Nah, karena itu perbanyak amal ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah setiap malam kita sediakan uang untuk bersedekah ketika kita melaksanakan qiyamul lail. Perbanyak amal ibadah. Kemudian terakhir, mari kita bersihkan hati kita, sucikan jiwa kita, bersihkan hati kita bertobat kepada Allah. Kemudian dengan sesama manusia, mari kita saling bermaaf-maafan. Karena percuma, sia-sia amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan kalau ada di antara kita yang tidak bertegur sapa, kalau ada di antara kita yang memutuskan hubungan silaturahmi, la yadkhulul jannah khati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Jangankan puasa, salat saja. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya, 3 kelompok orang-orang yang tidak diterima pahala ibadah salatnya, salah satu di antaranya adalah wa akhwani mutasarimani, 2 orang saudara yang saling bermusuh-musuhan. Karena itu kalau ada di antara kita, ya, yang tidak bertegur sapa, mari kita pertautkan hubungan kita kembali, perkokoh silaturahmi kita kembali. Karena tidak ada artinya puasa dan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan kalau di antara kita masih menyimpan konflik, dendam, masih bermusuhan di antara kita. Itulah makna dari mensucikan jiwa atau mensucikan hati kita. Karena itu kaum muslimin, dengan semangat bergembira kita sambut kedatangan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita mampu menjalankan puasa dan ibadah selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita betul-betul akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa ja'alahu nuran min az-zulmi wa amanan min al-fitani wa shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin wa dusturan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat. Amin amin ya qadir hajat. Allahumma barik lana fi arzakina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadina wa sallim amwalina min bala'id dunya wa azabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.